Halo semuanya, saya Lorena Novrisa Claudia. Dalam video ini saya akan membahas tentang topik pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Baik, yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, kata pilar bermakna tiang penguat atau fondasi utama yang menyanggah keseluruhan sistem pendidikan. Seperti sebuah bangunan yang tidak akan kokoh tanpa tiang-tiangnya, pendidikan juga membutuhkan pilar-pilar yang kuat agar tujuannya dapat tercapai. Pilar pendidikan bukan hanya soal kurikulum atau buku pelajaran saja, tetapi mencakup nilai-nilai, prinsip, dan praktik yang menjadi dasar bagaimana seseorang dididik menjadi manusia seutuhnya. Pilar-pilar pendidikan menentukan arah dan kualitas dari seluruh proses belajar mengajar. Jika pilar itu kuat, misalnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar, maka pendidikan akan menghasilkan generasi yang berkarakter. Sebaliknya, jika pilar-pilar ini rapuh atau diabaikan, maka sistem pendidikan hanya akan menghasilkan individu yang pintar secara akademik, tetapi lemah dalam sikap dan kepribadian. Itulah mengapa memahami pilar pendidikan sangat penting, khususnya di tengah perubahan zaman yang sangat cepat seperti saat ini. Kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan 3 prinsip dasar pendidikan yang dikenal dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat, dan Tutwuri Handayani di belakang memberi dorongan. Ketiga prinsip ini menggambarkan 3 peran ideal seseorang pendidik dalam mendampingi peserta didik di setiap tahap perkembangannya. Ing Ngarso Sung Tulodo berarti guru harus menjadi contoh nyata sebelum meminta murid untuk melakukan sesuatu. Ing Madya Mangun Karso berarti ketika guru berada di tengah-tengah murid, ia harus mampu membangkitkan semangat dan kreativitas mereka. Adapun Tutwuri Handayani mengajarkan bahwa guru tidak selalu harus di depan, kadang cukup mendorong dari belakang agar murid bisa berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip ini secara bersama-sama membentuk pendekatan pendidikan yang manusiawi, holistik, dan berpusat pada murid. Yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan di era digital ini. Pembelajaran daring justru membutuhkan guru yang mampu memberi teladan dalam etika digital, membangun semangat belajar meski melalui layar, dan mendorong kemandirian siswa dalam mencari pengetahuan. Literasi digital, kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dan kritis, adalah bentuk baru dari belajar yang membutuhkan pendampingan prinsip-prinsip tersebut. Namun, ada tantangan nyata yang tidak bisa diabaikan. Banyak guru belum siap secara teknologi sehingga sulit menjadi teladan digital. Karakter peserta didik juga terancam tergerus oleh konten negatif di internet jika tidak ada bimbingan yang tepat. Disinilah prinsip Ki Hajar Dewantara diuji, apakah guru mampu hadir secara fisik maupun digital untuk mendampingi, membangkitkan semangat, dan mendorong siswa agar tetap berkembang sebagai manusia berkarakter di tengah derasnya arus informasi. Yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar menjawab persoalan pendidikan saat ini. Persoalan pendidikan nasional saat ini sangat kompleks, seperti kesenjangan kualitas antar daerah, rendahnya literasi digital, melemahnya karakter pelajar, hingga ketidaksiapan guru menghadapi perubahan. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara hadir sebagai jawaban yang tidak lekang oleh waktu. Prinsip memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong kemandirian adalah solusi mendasar yang bisa diterapkan oleh siapa saja, baik guru, orang tua, maupun komunitas. Secara konkret, pilar ini dapat diwujudkan melalui guru yang aktif belajar teknologi agar bisa membimbing siswa di ruang digital, sekolah yang tidak hanya mengejar nilai akademik tetapi juga membentuk karakter, dan pemerintah yang menjadikan prinsip Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dalam merancang kebijakan pendidikan nasional. Dengan menghidupkan kembali pilar-pilar ini secara konsisten, pendidikan Indonesia bisa menjadi kekuatan nyata dalam membentuk generasi yang cerdas,
berakhlak, dan siap menghadapi tantangan abad ke-21. Baik, sekian dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.